Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersama saya dan semuanya. Yang saya hormati Bapak Camat Negara atau yang mewakili hari ini Pak Secam. Yang saya hormati dari Pemprov Riau Pak Tuan dari tim persiapan. Kemudian yang saya hormati dari PPK Kementerian PUPR dalam hal ini instansi yang mengelola tanah. Yang saya hormati Bismillahirrahmanirrahim Kades Air Jernih. Yang mewakili tidak ada juga. Bapak Kades Sungai Dau hadir. Bapak Kades Kota Lama hadir. Salam kenal Bapak Kades. Bapak Kades Paraná hadir. Kadang-kadang Pak Kades kita. Terima kasih atas kehadirannya. Pemilik tanah yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati juga para Ketua BPD, mungkin hadir hari ini Pak ya, dan Ketua BPD, kemudian tokoh masyarakat, orang-orang tua di Kecamatan Barat Barat. Hari ini Bapak Ibu kami undang untuk pemberitahuan langsung. Pemberitahuan langsung ini salah satu tahapan dalam tahap persiapan. Jadi dari 4 tahap yang disampaikan tadi, perencanaan, persiapan pelaksanaan rencana hasil. Nah, di persiapan ini ada tahapan lagi 4 lagi. Sosialisasi atau pemberitahuan hari ini, kemudian nanti ada pendataan awal dan ada konsultasi publik, kemudian dilanjutkan dengan bahwa kemungkinan besar tanah yang Bapak Ibu kuasai, bangunan tanaman yang Bapak Ibu miliki akan terkena pembangunan jalan tol Pekanbaru. Setelah ini, nah sekarang sudah beritahu, nanti akan ada tahap selanjutnya, pendataan awal. Pendataan awal ini gunanya untuk membuat daftar sementara pihak yang berhak. Jadi kami ingin membuat daftar pihak yang berhak. Untuk itu, tolong bantu kami Bapak Ibu, untuk kami bisa membuat daftar pihak yang berhak lebih detail, lebih akurat, sehingga nanti saat pelaksanaan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Kami sampaikan bahwa nanti akan ada pemasangan patok ROW atau patok yang dibutuhkan untuk jalan tol itu, yaitu patok yang fix. Artinya, patok yang saat ini itu adalah patok untuk perencanaan, patok pada saat perencanaan. Jadi di bagian perencanaan di Kementerian PUPR Pak Juni ini, mereka membuat kebutuhan lahan untuk jalan tol. Mereka merencanakan kebutuhan lahan untuk jalan tol dipasang patok. 7 PTHK ya, yang akan mengerjakan. Nah, kemungkinan PTHK dia akan membuat lagi analisis tentang kebutuhan konstruksi. Nah, kalau tadi patok yang dipasang pada saat perencanaan itu adalah patok kebutuhan, bisa jadi akan terjadi pergeseran atau bisa jadi lebih menyempit. Artinya ada optimalisasi. Hari ini sudah kami undang satu-satu, sudah bisa buat berupa supaya nanti pada saat pendataan awal itu akan dilakukan patok yang benar-benar patok yang akan digunakan. Nah, kalau nanti sudah diberitahukan oleh Pak Kades, misalnya minggu depan pendataan awal, nah patok sudah dipasang, itulah patok fixnya. Artinya patok yang sudah fix itu tidak boleh bergeser lagi ya Pak Jimmy, karena akan ditetapkan oleh Pak Gubernur sebagai lokasi. Nah, oleh PUPD dalam hal ini BPN Riau, kami akan tolak itu. Tidak boleh lagi patok bergeser setelah menlok. Jadi sebelum menlok ini masih ada kesempatan bagi PTHK untuk analisis. Pendataan awal itu nanti tidak lanjuti dengan menlok. Dan di info itu banyak sekali pergeseran patok pada kebutuhan konstruksi PTHK.
Kalau memang ada kebutuhan produksi dianalisis saat ini. Jadi masyarakat tuh mereka tidak salah. Kemarin kena, sekarang nggak kena lagi, harus dalam pelaksanaan. Nah kalau tak persiapan ini bisa jadi Pak, karena belum ada temboknya. Nanti kalau udah ada tembok, harga mati. Jadi istilahnya kita peduli dengan pembangunan. Tolong dilihat, oh ternyata tanah saya berada di dalam patok. Tolong amankan tanah masing-masing. Artinya kita pasang patok tanah kita masing-masing sesuai dengan surat tanah kita. Kadang belum ada proyek, belum ada yang namanya sengketa, belum tahu ada tumpang tindih. Diselesaikan pada saat pendataan awal. Mohon bantuan Pak Kades, buatlah patok bidang tanah masing-masing sesuai. Nah nanti ini akan ditetapkan oleh Pak Gubernur sebagai lokasi yang akan dipakai sementara. Janganlah sampai perbedaannya jauh, karena kalau perbedaannya jauh nanti akan terhambat di tahap pelaksanaan. Nah, kalau sudah pasti ada tanah kita di situ, sudah kita amankan patoknya, sudah ketemu batas tanah kita, kemudian apalagi yang perlu kita lakukan? Nah, tolong dilihat surat tanahnya. Nah, karena pembayaran ganti kerugian ini dilaksanakan langsung kepada pihak yang berhak. Kalau nama di surat tanah itu si A, maka nanti rekeningnya atas nama si A. Coba dilihat surat tanahnya, tapi pastikan dulu dan kita dengar. Ternyata surat tanah kita itu pas kita buka namanya bukan nama kita, masih nama penjual atau pemilik yang lama. Belum kita ganti nama kita. Padahal udah lama. Kalau nanti Pak Gubernur sudah menandatangani SK penetapan lokasi, maka Pak Kades, Pak Camat, BPAD, BPM tidak boleh lagi menerbitkan surat. Sudah ada ketentuannya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Kalau penetapan lokasi sudah diterbitkan SK-nya, sudah ditandatangani Pak Gubernur, tidak boleh lagi ada transaksi, tidak boleh lagi diterbitkan surat tanah yang baru. Kalau diterbitkan juga nanti Pak Kades atau pihak yang menerbitkan, pihak berwenang yang menerbitkan itu harus membuat ditandatangan. Nah, ini saya ingatkan Pak Kades proyek strategis nasional. Jadi kalau ada nanti warga Bapak minta tolong memperbarui surat dan sebagainya, mohon dibantu ya Pak ya dipermudah. Ya Ibu ya, Bapak-bapak ya, meninggal atau atas nama suami kita sudah meninggal. Nah, bagaimana caranya? Caranya, kalau itu orang tua kita sudah meninggal, tolong dikumpulkan kan saat persiapan ini. Jangan di tahap pelaksanaan baru penyelesaiannya, nanti terhambat proses pengumuman. Nah, untuk jalan tol Jambi Riau itu untuk Indragiri Hilir sudah 100% sampai dengan tahap pengumuman. Untuk itu belum, karena dokumennya belum lengkap. Artinya ada beberapa pihak yang dokumennya tidak lengkap, satu desa presentasi suara. Nah, info belum. Nah, jadi saya berharap saat ini jangan bahwa tanah peninggalan orang tua kita ini akan diambil negara untuk pembangunan jalan tol. Artinya akan digunakan untuk kepentingan umum. Tolong disiapkan surat keterangan kematian. Kemudian disiapkan surat keterangan ahli waris. Jika ada yang meninggal, maka ahli warisnya adalah istri dan anak-anaknya. Bukan tergantung kepada ibu langsung ya, tapi ibu dan anak-anaknya. Kecuali anak-anaknya masih di bawah kemampuan, artinya belum di atas 18 tahun. Nah itu boleh langsung dikuasakan oleh ibunya. Nah, jangan ada yang memalsukan kematian. Jangan sampai ya, mudah-mudahan tidak. Tapi ada kejadian di sini, tempat lain. Nah, jadi siapa yang menerbitkan surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris? Pak Kades, orang tua kami sudah meninggal, tapi kami belum membuat. Kemudian tolong disepakati ditunjuk salah satu ahli waris sebagai kuasa.
Misalnya dipercayakan kepada anak yang paling tua, percaya nih sama yang paling tua, buat nanti surat kuasa dari 3, surat kuasa untuk ifer, surat kuasa untuk musyawarah, dan surat kuasa. Kemudian bagaimana jika nanti pemilik tanahnya, bapak ibu ini tidak bisa hadir, tidak bisa ikut secara horizontal. Kalau seorang suami tidak bisa hadir, boleh diwakilkan kepada istrinya. Kemudian jika bapak ibu tidak bisa hadir, boleh diwakilkan kepada orang tua ke atas, atau boleh dikuasakan kepada paman. Baik Bapak dan Ibu, karena kita mengingat waktu juga ini, barangkali langsung saja. Dan saya kira sudah sangat jelas yang disampaikan oleh masing-masing narasumber kita. Pada hari ini Bapak Ibu diundang adalah dalam rangka percepatan program pembangunan jalan tol. Dan bisa saja yang hadir pada hari ini tanahnya masuk wilayah proyek jalan tol tersebut, dan bisa saja nanti yang hadir pada hari ini tidak termasuk di dalam, namanya dalam tahap persiapan. Apapun itu, tetap semua kita harus mempersiapkan, baik dari sisi surat menyuratnya, patok mematoknya, nanti patoknya sudah hilang, cek lagi, cek ulang lagi. Kemudian yang paling penting adalah, sebagaimana dijelaskan oleh para narasumber tadi, pastikan bahwa tanahnya itu betul-betul amannya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, dijelaskan oleh dari Pak Kabid, kemudian dari pihak provinsi, bahwa yang terpenting Bapak Ibu harus ada surat menyurat. Kalau tak ada surat menyuratnya, perlu terima tidak? Ya, jadi ada batas waktunya agar Bapak Ibu nanti dapat terkait masalah pembayaran itu tidak bermasalah. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Nama saya Ratnawati dari Desa Kota Lama. Saya mau bertanya ya Bu, surat tanah saya tidak ada sertifikatnya Bu, tapi surat tanahnya ada. Apa sah tidak? Itu mau tanya. Ada, surat tanahnya ada. Nah, dari desa. Hah? Nama saya. Bentuk surat tanahnya SKG atau SP, Ibu? Atau desa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati bapak-bapak namanya narasumber dan bapak kami Taman Barat. Mohon maaf yang tak bisa saya sebutkan satu pangkat atau wilayah. Di sini saya dari desa Sungai Dau, nama Bujang Nasri dari desa Sungai Dau. Pak Bujang Nasri dari desa Sungai Dau. Jadi ya, Pak Bujang sampai sekarang Pak. Ya, Baiklah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak narasumber. Yang pertama, desa Sungai Dau itu yang akan terdampak jalan tol sekarang ini Pak, nampaknya yang sebagian besar adalah rumah. Ya, itu kalau dihitung-hitung ada 1 RW mungkin Pak. Nah, satu RT, ya. Hampir satu RT apa? Hampirlah 1 RW Pak. Kalau saya hitung ini banyak, saya lihat ini semua ya masyarakat desa Sungai Dau mendukung penuh sebetulnya jalan tol ini. Ya, kalau kami tak mendukung, berarti kami tidak akan sampai ke sini. Tak datang kami Pak. Ya kan, berarti kami mendukung. Akan tetapi di samping itu tentu ini yang kena rumah Pak. Ya, yang kena rumah tentu kalau bikin rumah itu setahun itu belum tentu siap Pak. Ya, kan? Belum tentu siap kan. Saya ada bikin rumah Pak terus terang 5 tahun. Ya sampai sekarang masih belum siap. Itu yang pertama. Jadi macam mana pembayaran rumah ini? Kalau dibayarkan Pak, hari ini dibayar, besok kami harus berangkat, ya kami mau minta kemana kan? Nah, jadi itu. Yang kedua. Nah, kalau yang kebun Pak paling-paling kami menderita kan? Nah, ya kan? Nah, ini kalau rumah itu. Yang pertama, yang kedua, karena ini rumah ya tolonglah sesuaikan pembayaran Pak. Ya kan?
jangan besok ada penghitungan ini perlu kita anti-kan Pak ya. Jangan perhitungan nanti dihitung oleh PU bahwa dibayarkan semen tahun 80, nggak cocok Pak. Ya kan, harga semen tahun 80 itu hanya 3.500 per sak. Kalau sekarang sudah 65.000. Nah, jadi kalau itu yang dinilai nanti tentu tidak cocok. Ya Pak, kalau kami tetap mendukung program pemerintah, tapi pikirkan kami rakyat Pak. Ya kan? Nah, itu. Yang kedua, Desa Sungai Dau itu sebelum dipenitip itu masih yang ketiga Pak ya, yang ketiga sebelum dipenitip itu masih desa transmigrasi dulunya. Nah, ini tentu sertifikatnya ada sebagian besar ada di bank. Nah, ya kan? Jadi ya macam mana mau kami ambil sekarang Pak, kami tak punya duit. Nah, mengambilnya terus terang Pak, ya kan? Tak punya duit untuk mengambil sertifikat tersebut. Untuk penjelasan Ibu tadi bahwa itu bekerja sama dengan bank katanya kan? Yang bekerja sama dengan bank itu bekerja sama yang macam mana? Ini saya mohon itu penjelasannya. Saya untuk sementara saya kira hanya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu diberikan. Nama saya Ahmad Isa, Kepala Desa Sungai Dau. Dalam kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya pertanyakan Pak, karena pertama seperti disampaikan oleh Bapak RW itu Pak, bahwa secara kebatinan masyarakat Desa Sungai Dau sangat mendukung terhadap PSN ini, program strategis nasional ini, untuk dilaksanakan untuk Rengat Pekanbaru. Artinya Sungai Dau merupakan suatu keharusan, karena macam manapun dalam penlog yang ditetapkan untuk Jambi Rengat, Sungai Dau sudah menjadi bagian. Artinya untuk penerusnya tetap Sungai Dau akan terkena jalan tol tersebut. Seperti disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah desa, pada intinya mereka tidak keberatan Pak. Sampai saat sekarang mereka sangat mengharapkan, bahkan ada sebagian yang mengharapkan untuk mempercepat pelaksanaan jalan tol ini, karena seperti yang disampaikan bahwa secara kebatinan tentu mereka akan timbul keresahan seperti disampaikan oleh Pak Bunyang Nasib tadi, rumah Pak, berkenaan dengan rumah tentu ini akan menjadi pemikiran bagi masyarakat tentang proses pemindahan dan segala macamnya. Masyarakat di Sungai Dau ini Pak termasuk yang makmur Pak, yang seperti disampaikan oleh Bunyang Nasri, hanya punya rumah dengan sumur. Nah, itu kan artinya dalam pelaksanaan ganti rugi tentu mereka mengharapkan ganti untung seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Artinya inilah yang menjadi titik tolak dari mereka mendukung terhadap program ini. Yang ingin saya sampaikan dalam hal ini, di awal-awal ingin saya sampaikan bahwa Sungai Dau yang kena jalan tol nanti untuk Rengat Pekanbaru itu satu RT, itu kebetulan satu jalur. Nah di sana Pak, yang untuk kebanggaan kami masyarakat Desa Sungai Dau, satu-satunya desa yang tidak punya pejabat, yang tidak punya anggota dewan, tapi jalannya aspal. Nah, itulah Desa Sungai Dau. Nah sekarang jalan tersebut akan terkena jalan tol Pak. Nah permintaan masyarakat, karena mungkin sebagian masyarakat nantinya tidak akan dapat menikmati jalan tol karena mereka rata-rata tidak punya mobil, ada pun punya motor, lampu pun tak ada Pak. Jadi harapan mereka, jalan yang terkena, yang diaspal sekarang merupakan jalan poros menuju ke kantor desa untuk diprioritaskan juga nanti dipindahkan juga diaspal. Itu tidak panjang Pak, kurang 700 meter yang terkena untuk saat sekarang. Mengapa saya sampaikan pada saat sekarang? Karena macam manapun saya ingin dalam progresnya nanti dimasukkan item tersebut untuk pengaspalan pemindahan jalan poros di Desa Sungai Dau. Mungkin itu saja Pak yang perlu saya sampaikan pada saat sekarang ini, dan juga seperti saya sampaikan masyarakat Desa Sungai Dau sangat mendukung, dan insya Allah tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Mereka sadar bahwa ini program pemerintahan yang harus didukung dan juga harus berpartisipasi agar program PSN ini berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Apabila berikut saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terkait ganti rugi bangunan Pak, nantinya
tadinya Bapak bisa punya rumah, jadi gantinya bisa punya rumah juga. Jadi memang proyek strategis nasional ini Pak, untuk masuk kriteria proyek strategis nasional tentunya itu adanya memberikan stimulus diantaranya biaya BPHTB atau biaya 0%. Kemudian diharapkan proyek ini juga bisa menciptakan lapangan kerja di lokasi yang dilewatinya. Juga terkait untuk jalan-jalan yang terputus, apalagi jalan aspal Pak, itu nanti akan dibuatkan akses Pak. Jadi memang jalan yang ada yang existing akan dibuatkan akses supaya tidak ada, supaya di sisi kanan dan kiri jalan itu tidak terisolir Pak. Jadi untuk kami Pak, memang di proyek-proyek yang sudah berlanjut, malah jalan yang tadinya tidak aspal malah diaspal Pak, mohon proyeknya gitu Pak. Jadi kembalikan seperti fungsinya sama Pak. Kalau terkait bangunan tadi Pak, nantinya akan diberikan waktu Pak, misalnya tentang waktu berapa untuk mungkin mencari rumah baru. Nantinya kalau dengan uang banyak kemudian yang Bapak terima nanti ya mudah-mudahan bisa Bapak pergunakan sebaiknya. Baiklah, saya coba menjawab. Yang pertama tadi Ibu Rahmati, saya tadi sudah menyampaikan surat tanah, bukan sertifikat, bukan SKGR dan bukan detail ya, surat tanah. Jadi artinya untuk pengadaan tanah semua surat tanah itu diakui Bu. Surat tanah semuanya diakui, mau itu sertifikat, mau itu SKGR, mau itu SKT. Mau SKT lama, mau SKT baru pun kita akui. Contoh, mungkin dulu desa Ibu ini namanya bukan desa air jernih. Bisa jadi dulu nama desanya desa induk mungkin ya. Ada Sungai Daun ini surat tanah lama masih dari kota lama. Kita akui surat tanah itu. Yang penting namanya nama Bapak. Pak Kalisnya kalau di ditambah lagi dengan Pak Kadesnya surat keterangan alih wilayah. Artinya ini dahulunya berasal dari kota lama. Itu diakui. Jadi surat tanah jadul pun kami akui. Yang penting nama pemilik tanahnya adalah nama orang yang berhak. Nah, jadi tidak harus sertifikat. Cuma yang dinilai oleh appraisal itu kan ada penilaian non fisik. Nah, biasanya berbeda Bu, yang SKGR dengan yang sertifikat. Tapi mungkin bedanya tidak sampai semua. Kemungkinan rumah Bapak akan terkena, kemungkinan ya Pak. Nah, jika ada bangunan yang terkena trase jalan tol, contoh, yang terkena itu terasnya saja. Tapi jika teras ini merupakan satu kesatuan utuh dengan rumah secara keseluruhan, jika teras ini dibongkar, maka akan berakibat dengan seluruh rumah. Atau contohnya mungkin yang kena dapur, dapurnya dibongkar, berpengaruh dengan rumah secara keseluruhan. Maka negara akan mengganti rugi bangunan secara keseluruhan. Satu dalam hal ini seperti jangan sih. Nanti ada tahapan musyawarah namanya Pak. Di tahapan musyawarah itu Bapak Ibu akan kami sampaikan besarnya nilai ganti kerugian yang ditetapkan punya SK dari Kementerian Keuangan. Jadi mereka bukan anggota BPN dan mereka bekerja tidak bisa diintervensi. Nah, dan mereka bertanggung jawab sendiri dengan hasil secara independen. Jelas ya Pak, bujang saya yang menilainya adalah Bapak dari KDLB. Saya jadi ingat ayah sendiri Pak. Nah, Bapak saya juga pakai Bapak saya di rumah. Bapak saya kan saya pakai Bapak. Nah, jadi kalau nanti pada saat musyawarah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah tahu besarnya nilai bangunan yang
yang dirugi oleh Amdesal, bolehlah nanti ancang-ancang cari sewa rumah dulu. Karena setelah musyawarah nanti akan ada waktu seminggu untuk tapi tinggallah sisa sebagiannya segitiga bentuknya, kuncing-kuncing pula bentuk jarum, tak bisa ditanam, tak bisa dibangun apa-apa. Nah, bagaimana ini? Nah, untuk sisa tanah yang seperti ini, tolong dibuatkan surat permohonan tanah sisa. Nah, dikumpulkan dengan Pak Kades. Nanti kan Pak Kades jadi anggota PDWT, Pak. Ya, dikumpulkan nanti. Ya, sudah jelas penjelasan dari narasumber ya. Waktu kita masih ada sekitar 10 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan berdua penanya saja. Pak Kades, ya silakan. Perkenalan Pak, saya Kades Barangan izin tanpa mengurangi hormat. Jadi saya mungkin sedikit bertanya mengenai jalan tol yang melintasi desa saya. Jadi ini saya menyampaikan pertanyaan dari masyarakat, banyak yang bertanya kepada saya, khusus yang dilalui untuk desa Barangan saya. Jadi sebagian masyarakat bertanya tentang bentuk bangunan jalan tol dilewati Barangan. Apakah bentuk jembatan layang atau tipu tanah? Karena yang dilewati khusus Barangan itu tanah gambut dan campur rawa gitu Pak. Jadi kalau memang untuk pembangunan tol tersebut tipu tanah, jadi di sini saya tentunya mohon meminta agar dipertimbangkan titik-titik gorong-gorongnya Pak. Karena bahwa kalau memang tidak itu dilakukan, ketika datang musim banjir, tentunya alamat kampung kami Pak lawakan begitu. Karena air masuk ada beberapa titik itu yang dilalui memang menjadi pusat lintasan air apa dari Sungai Kering kan begitu Pak. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya Pak. Jadi seperti apa kan begitu. Jadi kalau memang timbul tanah, jadi besar harapan kami agar memang titik-titik gorong-gorong tersebut dikoordinasikan sama saya ataupun seperti apa yang jelas akan kedepannya tidak ada efek yang begitu berarti untuk kami selaku masyarakat saya. Jadi mungkin itu saja pertanyaan saya Pak. Kata dari topik kerja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selain bertanya awak bertanya tak soal kasih. Jadi yang sebetulnya yang saya tanyakan tadi alhamdulillah sudah terjawab semua, terutama tentang tanah sisa sudah terjawab sama Ibu tadi. Cuma ada satu hal yang mengganjal di saya. Kita ini kan ada pembangunan jalan tol, tentu inti utamanya meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi saya berharap kepada perusahaan setempat nanti ataupun pelaksanaannya, tolonglah menghubungi kepala desanya agar kami bisa nanti masyarakatnya menumpang bekerja Pak. Itu salah satu utama Pak. Nah, itulah harapan kami. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak buat pakar yang bertanya ketika ada Barangan dengan konstruksinya Pak memang bisa dari bentuk proyektor ataupun dia dari tangan, tapi masuk dengan analisa memang seperti yang kami sampaikan tadi, kenapa bisa proyek strategis nasional itu ada kriteria tertentu Pak. Di antaranya yang seperti Pak Kades sampaikan, kota lama itu mesti meningkatkan lapangan kerja di lokasi proyek itu berada, juga tidak menimbulkan efek negatif seperti kebanjiran di lokasi proyek itu berada. Jadi Barangan dalam menetapkan status dari proyek strategis nasional. Ada juga yang memang tadinya masuk dikeluarkan Pak karena tidak memenuhi secara prioritas. Bapak Ibu sekalian, program pemerintah proyek strategis nasional ini bisa terlaksana dengan baik di Kabupaten dari 2000 berapa turunnya?
dibebaskan dia. Ya pelaksanaan. Tamrin Pak dari Kota Lama. Maksudnya yang mengajukan baru ini Pak ya? Iya. Kalau ada selesai. Oh jadi mungkin setelah ini kan ada tahapan Pak, ini tahapan persiapan, kemudian nanti akan dilakukan pelaksanaan oleh dari pelaksana pengadaan tanah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Setelah itulah baru dilakukan progres fisik Pak, setelah dilakukan pembayaran terhadap tanah Bapak Ibu. Jadi kalau lihat dari start sekarang, mudah-mudahan di tahun ini sudah mulai kegiatan. Kemudian memastikan bahwa tidak ada sengketa dan nama. Kalau seandainya ada sengketa, itu apa jadinya? Nah, tadi kamu bayangkannya karena saya ini proses kita menunjukkan masalah kan, tetap berkoordinasi dengan pihak Pak Kadesnya terkait masalah pada pasok tanah. Barangkali pasok tanahnya sudah hilang, nanti pasang balik, tapi tetap dipukul di internal kita umpamanya ada permasalahan terhambat jadinya. Makanya bersyukur saya ini Bapak Ibu pertama tadi saya lihat masuknya deg-degan, tapi setelah pulang kayaknya ini sudah senyum semua insyaallah ini karena sudah dapat jawaban pasti dan sudah dapat kepastian bahwa terjawab semua apa yang di dalam hati itu, pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika mau datang di kantor camat ini. Nah, semuanya sudah terjawab semuanya. Yang paling penting adalah surat tanahnya. Kalau tak ada bersurat, umpamanya berunding sama Pak Kadesnya lagi supaya yang dijelaskan oleh narasumber tadi agar ada alas haknya itu. Insya Allah kedepannya akan ada undangan kembali kepada Bapak Ibu. Bisa jadi nanti undangannya itu ini persiapan dalam tahapan persiapan masih dalam tahapan persiapan. Harapan kita Bapak Ibu tetap hadir untuk mengikuti perkembangan apakah nanti tanahnya sekarang anggap tanahnya kena, besok ternyata bergeser di atas kena jadinya kan, nah seperti itu. Atau barangkali yang tanah yang tak kena, yang tak hadir pada hari ini kena tanahnya barangkali gitu. Masih dalam tahap persiapan seperti itu. Barangkali ada tambahan? Terima kasih Pak Sekjam. Jadi kami dari tim persiapan pengadaan tanah dalam hal ini akan sedikit menyampaikan informasi ke Bapak Ibu sekalian, karena kita sosialisasi ini di Kecamatan Lengat Barat ini kita ini sudah terakhir dan seluruhnya kita mengadakan sosialisasi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, alhamdulillah respon daripada rekan-rekan kita, masyarakat kita yang di Kota Pekanbaru, yang di Kampar, di Pelalawan, sampai kita di Gelengan ini mendapat respon yang baik dari masyarakat. Alhamdulillah kami mengucapkan ribuan terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung proyek strategis nasional ini. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi, Pak kami sampaikan akan lancar semuanya, dan alhamdulillah saya menyampaikan tak bosan-bosannya kepada Pak Jimmy dan seluruh yang berkompeten, jangan sampai kita dirugikan. Nah, kan Pak ya? Setuju tuh Pak ya? Nah, jadi saya tetap sampaikan itu karena kita sudah ikhlas untuk proyek strategis nasional ini. Tentu kita mendapat nilai yang sewajarnya lah, kata Pak Ujang tadi ya. Jangan sampai nanti rumah kita tertebak juga. Memang bagus ya Pak ya, tapi insya Allah Pak, dari pengalaman kemarin yang rumahnya semi permanen, setelah diganti tol dia bisa membangun permanen. Itulah gambaran, ada progresnya dari yang telah ada terdahulu. Jadi kami dalam hal ini atas nama daripada tim persiapan pengadaan tanah sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung proyek nasional ini. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga kita bahwa alhamdulillah antusias dari masyarakat luar biasa mendukung kegiatan ini, dan kita juga minta dari pihak provinsi agar jangan sampai ada yang merugikan terkait masalah hak mereka, kemudian hak mereka, kemudian juga terkait masalah tanah tersebut, agar bisa dijadikan pertimbangan nanti ke depannya dan masukan
jalan tol ini berjalan dengan lancar dan baik. Barangkali demikian Bapak Ibu, kita kasih aplaus untuk para narasumber untuk malam ini dan berjalan dengan cepat dan perputaran perekonomian nanti di masyarakat juga cepat berjalannya dan cepat berkembangnya. Terakhir barangkali pesan yang sampaikan cocok tuh dengan pesan yang disampaikan oleh Pak Kades Kota Lama tadi. Kalau ada pihak perusahaan ataupun konsultan nanti yang datang ke desa terkait akan pembangunan jalan turun, tentunya hubungi Pak Kades kita dari Pak Kades Kota Lama, kemudian Air Jernih, Medan, Barangan, agar nanti bisa memasukkan masyarakatnya untuk dapat ikut andil di dalam pekerjaan tersebut. Barangkali demikian. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Mohon maaf sekiranya ada kata kurang yang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami Kepala Desa Rengat Barat, saya Kepala Desa Sungai Dau dan Kepala Desa Kota Lama, Kepala Desa Barangan mendukung program strategi nasional dan kita siap membantu semua yang sesuai dengan amanah konstitusi, sesuai kemenangan yang diberikan kepada kami. Insya Allah seluruh masyarakat Indragiri umumnya dan desa-desa kami khususnya mendukung program nasional tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Koordinator Sekretariat Tim Persiapan Benang Tanah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Kecamatan Rengat Barat, kemudian desa-desa yang terlintasi oleh pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru Rengat yang telah sukses melakukan sosialisasi. Hari ini kami melakukan sosialisasi di kecamatan terakhir dari 41 desa dan 14 kecamatan di ruas tol Pekanbaru Rengat ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepala desa, camat dan lurah yang wilayahnya terkena pembangunan ruas jalan tol. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung kegiatan sosialisasi ini mulai dari awal sampai tuntas. Sekian dari Sekretariat Tim Persiapan Benang Tanah Provinsi Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa.